sebulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa itu udah saya lagi makan sama dia izin sholat dulu. Hari ini itu sebenarnya ada acara kantor, ya acara kegiatan rutin. Jadi di kantorku sekarang ini setiap minggunya kita ada kajian, terus menghadirkan semua sahabat-sahabatku, teman-teman ustadz yang nanti bisa tukar pikiran dan juga memimpin kajiannya di setiap minggunya gitu. Gak taunya hari ini dia bertepatan sama ulang tahun kantor. Jadi ya udah deh, sekalian aja deh, sekalian makan-makan. Ya. Nah ini ya alhamdulillahnya deh. Jadi sebenarnya aku temuannya kemarin. Jadi waktu aku tanya Habib, kapan landingnya? Terus hari Jumat. Jadi deh temuin Habib aja. Gak taunya pas hari itu dia ulang tahun kantor. Gitu. Jadi emang udah rezekinya udah diatur. Tadi kan kemarin kita acaranya kan, karena saya kepengen di kajian yang pertama ini maunya Habib Usman gitu kan. Ya beliau kan ada dalam sejarah perjalanan saya gitu. Jadinya pas hari ini bertepatan sama ulang tahun kantor ya. Jadinya pasti semuanya. Alhamdulillah dapat Usman Ya. yang sangat luar biasa, kasus segala macam. Apa sih yang dirasa artinya saat ini sama Usman itu mungkin yang benar-benar pas banget artinya yang dirasa Ya Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Habib kenapa begini, banyak lah pertanyaan-pertanyaannya. Habib Usman juga, jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang ini sebagai seorang muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya ingin mempelajari lebih jauh lagi, sehingga segala pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi, dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar seret supaya tidak berbenturan dengan pertanyaan kita gitu kan. Ketika milih Habib Usman ya saya memberikan memberikan pertanyaan dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan api. Jadi oh iya ya, pencerahan yang beliau lakukan itu ya dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya tuh cuma gini doang yang ngelirik ini. Iya. Jadi baik di depan kamera atau di luar kamera saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lah. 4 tahun. Jadi sering nggak maksudnya bikin schedule khusus ya sih untuk belajar ngaji misalnya atau sama Habib Usman atau dengan guru-guru lain juga tuh? Ada. Jadi gini, semua apapun itu saya pasti tanya ke beliau. Gimana. Justru beliau yang mengajak saya untuk happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana ya Islam itu ringan ya gitu. Jadi ya Islam itu indah ya gitu. Makanya dari apapun itu yang ketika Habib ngasih tahu ke saya, ya yang saya terima itu adalah kesejukan, ketenangan, dan dia membimbing saya. Masya Allahnya tuh gak pakai capek. Rasa penasarannya saya itu semua dijawab. Jadi saya masuk Islam
itu udah detik saya mau masuk itu, pertanyaan itu terus saya pertanyakan lagi, bib. Dia jawabnya dengan simpel sekali, tenang sekali. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah ini baru masuk Islam pada saat lebaran, salah. Jadi sebelumnya saya sudah masuk Islam. Tapi saya baru rilis itu supaya saya bisa fokus ibadahnya, fokus ngejalaninnya. Saya kepengen fokus ibadah tanpa menyakiti, baik ucapan, lisan, perkataan, dan lain-lain. Manusia nggak luput dari kesalahan pasti, tapi saya ingin menjalani semua itu dengan fokus sholatnya, puasanya, dan hal-hal yang harus dilakukan umat muslim di saat bulan Ramadan. Tadi Ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada, tapi kan beliau pasti hadir di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun itu karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita begitu juga orang tua kita pasti tahu lah ya. Namanya hati atau batinnya orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin orang tua, dan orang tua dia datang ke dalam mimpi saya senang banget, dan terus dia berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Itu yang saya bilang, malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu detik-detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus, dan Habib Usman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, bagaimana sholat? Bagaimana sholat? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya, udah. Saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata, saya kepengen fokus mengucapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus gak mau meneteskan air mata, fokus ya Allah jawab apa yang saya inginkan, semuanya Allah jawab. Makanya proses muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bicarakan sama Habib. sering banget melakukan ibadah bareng gitu sama Aidul, kayak tadi sholat Jumat, dan apa mungkin Aidul juga salah satu yang banyak memberikan masukan kayak apa segala macam masalah hal ibadah gitu sama program. Pertama kan sama-sama mulai dari nol kan, dia juga baru sekarang juga yang sholatnya ya kan. Dia baru mulai dari sekarang juga gitu. Nah yang kedua ya memang dia dasar feeling batin teman ya, sahabat. Dia saya yang tahu itu cuma saya sama Habib loh, nggak ada yang tahu satupun. Jadi dasar dia feeling, hatinya dia feeling gitu. Cuma saya masih bilang apaan sih lo, sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya, nggak ada yang nggak usah saya tutupin lagi kan, nggak usah saya tutupin lagi ya. Dia ngomong, dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah. Udah dari situ dia tidak terus tanya saya, lu masuk Islam ya? Masih loh. Jadi saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir, malam takbir saya ketemu sama Ibu. Jadi Allah atur ya kali ya, tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall ketemu Lesti gitu, Lesti di samping duluan, saya mau naik eskalator pas-pasan sama Ibu. Bisa begitu nggak tuh? Pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini, gue sholat sama siapa ya? Gitu. Kan ada ibu saya tuh, ibu angkat saya yang lagi di rumah sekarang ini. Kalau saya ketemu beliau, itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis, kan berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata, saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya
ntar mah habis sholat id baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa nih teman sholat id saya. Akhirnya ada abang yang bantuin saya, terus ketemu lagi gitu. Oh ini siapa ya, sholat sama siapa ya? Udahlah mentok-mentok gua sama Lesti nih, mentok-mentok nih, karena Bilar kan minimal kalau sama Lesti kan sama perempuan. Gue sama ada Bilarnya nih, teman saya satu lagi perempuan. Udah nggak barengan nih. Muncul tuh, lagi ucap dalam hati, muncul dia dengan senyum. Oh dia di manusia ini. Iya udah dia. Besok gue salat lebih di tempat lo ya. Oke, jam segini di rumah ya. Jangan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan. Ya segala prosesnya berjalan lancar pada saat bulan Ramadan kemarin. Saya masih kedapatan Ramadan, kedapatan yang ada di baik bulan ini. Amin, doakan aja. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya mas, siapa orang yang nggak pasti. Kak Ruben banyak yang bilang sekarang lebih ceria, Iya. lebih sehat gitu kan. Ya kalau netizen mah kalau kita lagi dipuji mah dipuji ya. Kalau kita lagi dikatain mah dikatain. Jadi gimana baiknya dia ada. Pokoknya kalau saya mah cuman gini, saya tidak mau terganggu ketika saya lagi fokus beribadahnya gitu. Makanya banyak godaannya, banyak cobaannya pasti dahsyat banget, dahsyat. Tapi saya bilang ketika saya ada waktu dan bisa saya bagikan teman-teman, pasti saya akan berhenti seperti ini. Tapi kalau saya, aduh gue udah mepet, udah buru-buru, gue muslimin, jadi bukan tidak mau berbagi. Kan kemarin hari baik, bulan baik udah saya share melalui video yang saya share, sehingga tidak ada lagi yang tebak-tebak buah magis atau menggiring opininya yang ada jadi fitnah. Saya nggak mau. Saya kepinginnya, iya sudah saat waktunya ya saya bicara, pasti saya bicara. Kak terakhir mungkin akan ada rencana apa Kak, membangun masjid lagi atau apa, kan kemarin baru mengunjungi masjidnya juga yang di Sukabumi. Enggak, itu musola sebenarnya. Jadi kemarin ini saya ada kepikiran nih, gua ini ngapain ya di lebaran keempat. Ya udah kagak ada sanak saudara kan kita ya. Jadi kemana ya? Terus akhirnya saya ngomong sama abang tuh, ada abang yang dampingin saya terus, dia nemenin saya, terus saya bilang, bang temenin gue yuk, gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun. Akhirnya sholat deh, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, kenanya di asar gitu. Jadi kemarin tuh niatnya mau kunjungin ke apa, ada masjid yang ada di Banten, yang ada bernama juga saya ikut andil gitu ya. Terus sama kepengin ke masjidnya Jupe sebenarnya, ke masjidnya Jupe. Terus bertepatan dengan hari Minggu, besok juga udah mulai kerja, udah banget deh. Bentar pasti saya sempatin waktu untuk sana. Minimal saya kepengen kunjungin tempat-tempat ibadah yang pernah saya bangun kemarin. Saya pengen langsung sholat di sana. Kak, kan sahabat kakak tadi abang itu kan selalu menemani, terus bikin dokumentasi kakak sendiri, jadi imam gitu Kak. Dia sampai terharu udah bisa jadi imam. Jadi dia bikin sendiri, dia nangis sendiri, dia yang terharu terus. Ya mungkin karena dari awal saya bukan siapa-siapa, Mbak, dia kan mengikuti perjalanan saya juga. Jadi sekarang ini kalau saya milih sholat sendiri atau jamaah yang lain aja gitu. Kalau Igun kan memang mental baja kan dia, jadi enggak, ya gue sholat sama dia nangis kerjaan, sholat sama Ramzi nangis aja Ramzi, aduh ini wakil bupati ya. Gitu gimana nih. Jadi ya mungkin karena sahabat-sahabat saya terharu gitu, jadinya ketika mereka tidak pernah berpikir akan sholat bareng sama saya gitu. Padahal gue udah biasa aja, pokoknya kalau dia ada yang nangis sebelah kanan kiri gue, dia nggak mau nengok, ya kan, dia nangis gitu ya. Mungkin karena rasa haru dari sahabat-sahabat saya itu yang membuat mereka itu sering ngajakin saya sholat bareng gitu. Ya, 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 mesti jangan. Cuma nanti pribadi aja. Ya. Kalau ada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan kalau ada waktunya. Kalau enggak ya enggak mesti dipaksa. Tapi ya dari sendiri juga masih banyak masukan terhadap di agama Islam juga masih dicipta kayak ya, hal-hal kecil gitu loh, misalnya sholat, puasa atau haji misalnya atau apa gitu.
nggak usah saya tanya juga dia udah rajin sholat, ya kan? Jadi kita dari ya 1 bulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa itu udah saya lagi makan sama dia izin sholat dulu. Jadi sampai saya mau masuk mesin pun dia juga saya nggak terlalu banyak cerita, karena urusan keyakinan itu kan urusan saya sama Allah ya gitu. Jadi saya tidak bercerita ke siapapun, itu hati saya sama Allah dan melalui perantaranya Habib Usman menjadi jembatan yang bisa menyampaikan semua keinginan saya. Jadi makanya kalau peran sertanya bertanya ya pasti bertanya, tapi kayaknya kalau saya bertanya lebih banyak lagi ya beliau udah banyak banget pengalamannya gitu kan. Saya fokus aja dengan apa yang saya inginkan. Ya saya cuma bilang langkah pertama saya ya Bib, pokoknya saya akan pengen Allah sempurnakan sholat saya. Udah sempurnakan saya ya, terus ya lagi puasa Syawal juga gitu, dan senang gitu ada teman-teman yang ya kayak ibu tadi kita hari ini puasa Syawal kan, terus siapa lagi teman aku yang di jadi pekerjaan bareng kru juga ada yang ngingetin, terus jangan lupa sahur, jadi kok nggak sahur deh, soalnya aku jam 4 juga udah bangun gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi nggak pernah, terus sekarang saling ngingetin sholat, jadi udah beda lagi circle-nya. Ya semua kan tergantung dari kitanya mau ada di circle yang sama atau tidak punya circle yang sama. Oke, makasih banyak. Ya udah pokoknya begitu ya. Makasih Terima kasih banyak. banyak. Terima kasih.